Suhu politik 2029 mulai panas, teman-teman. Yuk kita simak video ini. Tadi saya sambil bertanya sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tahu. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Nah, ini memang sangat di luar kebiasaan dari Pak Pramono ya. Pak Pramono itu biasanya santun, tidak pernah menyindir dan lain sebagainya. Tetapi ini terlihat menyindir Pak Jokowi. Entah ada apa ini ya. Ya memang, kalau kita melihat sindiran dari Pak Pramono Anung, menurut saya bukan tanpa sebab. Dikarenakan saat ini musim penghujan dan di Jakarta juga tetap saja banjir. Walaupun pada saat kepemimpinan yang dahulu ya, yang pada saat lalu dipimpin oleh Pak Jokowi itu seringkali masuk gorong-gorong, seringkali melihat got dan lain sebagainya. Tetapi juga Jakarta masih tetap banjir. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan, kalau saya menjadi presiden, Jakarta tidak akan banjir lagi. Tetapi saat ini juga tetap banjir. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh Pak Pramono Anung, menurut saya sangat masuk akal sekali. Bahkan Pak Pramono menyebut saya tidak akan masuk gorong-gorong untuk mengeceknya, melainkan menggunakan akal pikiran. Kurang lebih seperti itulah. Dan menurut saya ini sangat keren sekali loh. Dan ini sindiran sangat telak sekali ya bagi Pak Jokowi. Seperti ini videonya. Saya sambil bertanya sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Nanti pemerintah DKI Jakarta akan segera membuat pergub untuk mengatur lebih rinci, lebih detail tentang hal tersebut. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan saudara-saudara sekalian, selain 171.134 orang yang bekerja, ya, hari ini kita akan menggerakkan dan sebenarnya sudah menerus sekaligus seperti yang saya sampaikan, normalisasi Ciliwung kita sudah mulai, pembebasan lahannya sudah hampir selesai, kemudian Cakung Lama dan Krukut. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti itu. Tadi saya sambil bertanya sama Pak JK. Pak JK, kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK tahu. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Betul sekali. Menurut saya kalau Pak Pramono masuk gorong-gorong, wah pastinya akan menghebohkan jagat dunia perpolitikan lah. Ada apa ini? Apakah ingin mau jadi presiden? Kurang lebih seperti itulah. Ya memang menurut saya sindiran Pak Pramono sangat berkelas sekali. Di mana ketika ada pemimpin yang sering belusukan, sering masuk gorong-gorong, tetapi ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Terbuktilah pada tahun 2012 hingga tahun 2014 yang lalu dipimpin oleh Pak Jokowi yang seringkali mengecek saluran air, mengecek gorong-gorong dan lain sebagainya. Bahkan tidak segan-segan masuk gorong-gorong. Tetapi pada tahun 2025 itu juga tetap saja ketika Jakarta dilanda hujan pasti banjir. Ya walaupun yang pada saat lalu sering belusukan, sering masuk gorong-gorong sudah menjadi presiden 2 periode juga tetap tidak bisa mengentaskan banjir di Jakarta. Nah ini kan yang menjadi wow sekali. Menurut saya sangat masuk akal sekali ketika disindir seperti itu. Walaupun masuk gorong-gorong tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ini dikomentari oleh Bang Pino ya. Sindiran halus Pramono terasa keras. Kerja itu soal hasil bukan aksi teatrikal, apalagi mode pencitraan masuk gorong-gorong. Kalau bisa diselesaikan dengan pikiran, kenapa harus cari sensasi? Geng termul, ayo silahkan bulian. Nah di sini dikomentari oleh PSI ya, wah, ya kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bukan berpikir untuk negara dan bangsa loh. Untuk apa? Ya untuk anak-anaknya. Kalau kita lihat bagaimana cara anak-anak saya bisa menjadi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kurang lebih seperti itu. Terbukti Gibran dengan perubahan Mahkamah Konstitusi nomor 90, akhirnya Gibran bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Dan saat ini Pak Jokowi berjuang keras habis-habisan ya untuk memenangkan PSI, di mana di situ juga ada Ketua Umum Kaisang. Jadi menurut saya sangat lucu sekali ketika pemimpin negara tidak memikirkan negara dan bangsa, malah mementingkan kepentingan keluarga. Ini menurut saya sangat wow sekali ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung melempar candaan ke Ketua PMI Yusuf Kala, JK tak mau masuk ke gorong-gorong dan lebih mengedepankan kinerja pikiran dan otak. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PSI, Bun Joy Piao, menyebutkan dalam praktek kepemimpinan melihat langsung situasi di lapangan juga dibutuhkan. Melihat langsung situasi di lapangan itu penting, terutama di musim penghujan di Jakarta, di mana saluran air, selokan, gorong-gorong dan sungai sangat menentukan bagaimana banjir bisa terjadi atau dicegah, kata Bun Joy kepada wartawan pada 8 Februari. Ia lantas menyinggung kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi yang sempat menjabat Gubernur Jakarta dan terjun langsung ke gorong-gorong. Menurut dia, hal itu adalah aksi nyata mendengar keluhan warga. Tapi kan juga tetap saja yaitu banjir tetap melanda ya. Banyak pemimpin termasuk Jokowi ketika menjabat Gubernur Jakarta turun langsung ke selokan atau gorong dan memahami kondisi teknis dan mendengar langsung keluhan warga. Ini tidak hanya simbolik tetapi sering memberikan insight nyata tentang masalah yang dihadapi. Relevan sebagai konteks kebiasaan kepemimpinan sebelumnya, Prabowo sendiri menggarisbawahi pentingnya aksi di lapangan dalam gerakan ini. Jadi, kepemimpinan yang efektif idealnya menggabungkan kerja pikiran strategis. Ya menurut saya Pak Pramono sudah belusukan kalau menurut saya, dan yang masuk gorong-gorong itu ya cukup jajaran di bawahnya. Menurut saya
seperti itulah, bukan Pak Pramono yang masuk gorong-gorong. Kalau tidak pencitraan apa? Tapi pada waktu lalu masyarakat Indonesia memang terhipnotis tidaknya, terhipnotis oleh kepemimpinan Pak Jokowi, seorang gubernur masuk gorong-gorong. Ternyata memang wah sangat jauh sekali, dikarenakan memang tidak pernah berpikir untuk bangsa dan negara, melainkan bisanya hanya pencitraan dan pencitraan. Terlebih Suhu politik 2029 mulai panas. Kalau kita melihat di awal tahun 2026 kemarin ya muncul partai baru yaitu Gerakan Rakyat dan Gema, teman-teman. Ini menandakan persiapan 2029 sudah mulai terjadi. Kemudian bagaimana Prabowo dideklarasikan sebagai Capres 2029 oleh PKB, Golkar hingga PKB, Golkar, Gerindra, teman-teman ya. Ini membuat koalisi yaitu koalisi Kim Plus ya mulai mencari figur ya siapa sebenarnya yang akan bisa mendampingi Prabowo di 2029 karena ya kode alamnya ini Gibran itu tidak pernah disebut dalam dukungan mereka hanya menyebut yaitu Prabowo sebagai capres. Nah yang menarik adalah ketika Pramono Anung, teman-teman ya, yaitu PDI Perjuangan ya, Mas Pram ini kemudian mulai bermain politik. Nah, cara halus Pramono Anung bermain politik ya untuk elektabilitasnya yaitu dengan menyindir halus Pak Jokowi, teman-teman. Bagaimana pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur di Jakarta ya 2012. Beliau itu adalah gubernur setengah dewa pada saat itu lantaran beliau dianggap merakyat kemudian belusukan yaitu adalah yang beliau kerjakan pada saat itu. Bagaimana Jokowi pada saat itu melakukan belusukannya bahkan masuk ke gorong-gorong, teman-teman. Dan kali ini Pramono Anung itu menyebut ya bahwa ia tidak mau masuk gorong-gorong ya karena ia bekerja pakai otak dan pakai pikiran. Ini yang disampaikan oleh Pramono Anung. Nah, ini secara tidak langsung itu sebenarnya menyindir Jokowi, teman-teman ya, di 2012 yang lalu. Bagaimana permainan politik ini mulai dimainkan oleh Pramono Anung. Dan pertanyaannya adalah apakah PDI akan mengusung Pramono Anung? Semua bisa terjadi, teman-teman. Semua bisa terjadi. Kenapa? Karena ini dunia politik ya. Semua bisa saja terjadi. Jika Pramono Anung mulai memunculkan dirinya saat ini ya untuk menjadi capres terkuat ya tentu saja Pramono Anung akan bisa ikut kontestasi, teman-teman. Entah ia menjadi capres ataupun cawapresnya nanti. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.